Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat. Minggu pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang jenis-jenis aspal ya, dan untuk pengujian aspal. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang namanya agregat ya. Apa itu agregat ya? Nah, agregat itu ya, kita tahu bahwa adalah suatu bahan keras dan kaku. Digunakan sebagai bahan campuran untuk perkerasan jalan yang berbentuk butiran atau pecahan gitu ya. Nah, termasuk dalam golongan agregat adalah yang pertama pasir ya. Yang kedua kerikil ya. Yang ketiga ada batu pecah atau batu belah dan abu batu gitu. Nah, kalau untuk pasir mungkin kalian sudah pada tahu untuk bentuk pasir seperti apa. Kemudian ada kerikil, ada batu pecah yang memang batu yang utuh ya, kemudian dipecahkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau digambar batu yang utuh seperti ini boleh dipecahkan sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu nantinya. Kemudian ada batu belah ya, dan abu batu. Nah, kalau abu batu ini biasanya disebut kalau di lapangan itu ada namanya fly ash gitu ya. Hasil dari pecahan batu-batu ini disebut abu batu itu. Kemudian kadar agregat ya dalam campuran bahan perkerasan konstruksi jalan ini pada umumnya berkisar antara 90 sampai 95% dari berat total atau berkisar 75 sampai 95% dari volume totalnya ya. Jadi untuk kadar agregat ini hampir mendominasi ya, sama halnya dengan beton. Nah, itu juga sama, dia mendominasi ya, dari kadar agregat tersebut. Nah, agregat ini merupakan bahan utama yang turut menahan beban lalu lintas, yang mana mutu pekerjaan jalan sangat dipengaruhi oleh mutu agregat gitu. Ada 3 golongan umum batuan yang biasa digunakan untuk agregat, yaitu yang pertama ada batuan beku atau yang disebut igneous rock ya. Nah, kita pernah mempelajari ini di geologi teknik gitu ya, di mata kuliah geologi teknik itu kita sudah mempelajari tentang batuan. Nah, ini kalau saya nggak usah terlalu banyak menjelaskan tentang ini, memang sudah dipelajari ya. Hanya ini mengingatkan saja ya. Ini batuan beku ya, terjadi akibat pendinginan dan pembekuan magma bumi. Jenis batuan ini adalah poliet, andesit, basal dengan sifat utamanya berbutir halus, keras dan cenderung menjadi getas dan rapuh. Kemudian batuan endapan atau sedimentary rock itu terjadi dari hasil endapan halus dari proses pelapukan, batu bebas, tumbuh-tumbuhan dan kulit binatang. Nah, jenis batuan ini adalah ada batu kapur, batu silika dan batuan pasir. Kemudian ada yang ketiga ada batuan metamorfik ya. Nah, ini terjadi akibat modifikasi dari batuan endapan atau sedimentasi ya, dan beku akibat gesekan bumi dan panas yang berlebihan. Contohnya batu kapur yang berubah menjadi marmer ya, dan batuan pasir jadi kuarsa gitu ya. Nah, untuk ini contoh ya, siklus batuan. Nah, ini salah satu contoh siklus batuan terbentuknya dari batuan tersebut ya. Nah. Kemudian ada pengujian karakteristik agregat ya. Jadi si agregat tersebut maka harus diuji sama halnya dengan aspal kemarin ya, ada perlu pengujian ya. Nah, yang pertama ada uji analisa saringan. Nah, sama halnya dengan mata kuliah teknologi beton, itu perlu juga dianalisa pengujiannya, analisa saringan ya, dan digunakan untuk menentukan kelompok agregat, yakni terdiri dari agregat kasar dan agregat halus. Nah, di laboratorium pembagian ini diperbanyak. Misalnya untuk keperluan spesifikasi beton menggunakan 4 zona gradasi ya. Nah, untuk keperluan perencanaan jalan digunakan 3 zona gradasi atau lebih dikenal dengan fraksi agregat, yakni fraksi agregat kasar, sedang, dan halus. Nah, kalau untuk di beton itu, kalau untuk agregat
halus itu ya, ada pasir kasar, pasir halus, pasir kehalusan. Kalau di agregat kasar itu zona 1, zona 4 tuh ada zona 1 ukuran berapa milimeter, juga zona 2 dia lebih cenderung ke ukuran berapa milimeter gitu ya, paling banyaknya. Jadi ukuran kalau di beton. Kalau di sini dengan fraksi di 3 zona, dia agak kasar, sedang dan halus ya. Nah, misalnya dengan parameter diameter 60, yakni ukuran sampai 60% lewat ya. Artinya jadi 60% dia lewat, parameternya dia 60% lewat lolos saringan. Artinya untuk agregat kasar itu, nah untuk agregat kasar itu lebih besar, 60%-nya itu harus lebih besar 60 sampai dengan 10 mm ya. Untuk agregat sedang 60% dia lolosnya itu sekitar lebih dari 55 mm, dan sisanya adalah agregat halus gitu. Jadi untuk parameternya dia sampai 60% gitu ya, memisahkan ukuran dari ukuran 10 meter itu dari 10 agregat kasar, yaitu ukuran 10 mm itu lebih dari 60% itu termasuk kasar. Ya, kalau misalkan ukuran 5 mm itu diantara kurang lebih dari 50% juga dianggap sedang, gitu ukuran agregat kasarnya. Nah, lebih dari sisanya adalah agregat halus gitu. Nah, kemudian data gradasi agregat yang diperoleh dari analisa saringan biasanya diplot di dalam grafik semi logaritma. Ya, tentunya ini pernah dipelajari di teknologi beton. Kemudian dari grafik tersebut dapat ditetapkan apakah suatu gradasi itu bersifat well grade atau desert grade, ya, kemudian single size atau uniform grade, atau open graded atau gradasi terbuka, ya, atau gap graded atau gradasi senjang. Ya, ini kalian nanti cari apa itu, ya, ini sudah dipelajari di teknologi bahan konstruksi. Ya, nggak bisa menjelaskan lagi. Ada well grade, ya, jadi gradasinya bagus. Ada single size, artinya dia si agregatnya itu seragam, ya, uniform, jadi single. Jadi misalkan ukuran agregat kasarnya 10-10 semua, itu biasanya hasil dari pecahan, ya, batu yang dipecah gitu ya. Nah, dia mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Kemudian ada open graded atau gradasi terbuka. Nah, itu biasanya ada campuran, ya, campuran dari gradasi yang uniform. Kemudian ada desert grade, ada dua grade. Kemudian ada gap graded atau gradasi senjang, ya, yaitu senjang, artinya bahwa gradasinya itu ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Tapi jenjangnya itu jauh ukurannya. Ya. Nah, ini contoh alat analisa saringannya. Ya, nanti hasil analisa saringan kalian saring, nanti dia masuk ke mana gitu si gradasi ini, ya, gradasi agregat kasarnya atau halusnya gitu. Nah, kemudian ada pengujian berat jenis. Nah, karakteristik berat jenis secara umum digunakan dalam perhitungan volume agregat dalam berbagai jenis campuran yang mengandung agregat, termasuk beton, aspal beton, atau campuran lain, yang secara proporsional atau dianalisis berdasarkan volume. Nah, terdapat beberapa istilah berat jenis, yaitu yang pertama ada berat jenis curah atau box specific gravity, GSB, di mana perbandingan antara berat agregat kering dan berat air suling yang volumenya sama dengan volume agregat dalam keadaan jenuh air pada suhu tertentu. Ya, ini juga sudah dilaksanakan praktikumnya di teknologi bahan konstruksi. Ya, sama untuk pengujiannya. Selain tadi analisa saringan gitu ya. Ada kemudian berat jenis semu atau apparent surface gravity gitu ya. Adalah perbandingan berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan volume agregat dalam keadaan kering pada suhu tertentu. Kemudian ada berat jenis kering permukaan atau jenuh, ya. Kemudian adalah perbandingan antara berat agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling yang volumenya sama dengan volume agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu, ya. Ini sudah tidak asing lagi, ya, untuk berat jenis ini.
Kemudian ada pengujian berat isi. Nah, untuk pengujian ini umumnya digunakan untuk agregat kasar, ya, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara berat dan volume, ya. Nah, metode pengujian berat isi agregat ini adalah mengukur berat benda uji agregat kering oven dalam suatu silinder logam dibagi dengan volume silinder logamnya. Nah, banyak cara memasukkan agregat ke dalam wadah silinder tersebut, yaitu dengan dimasukkan begitu saja, dengan digoyang dan ditusuk. Itu ya cara-caranya. Kemudian ketiga cara ini menghasilkan jumlah agregat yang berbeda, sehingga memberikan nilai berat isi yang berbeda pula. Ya, jadi salah satu alat untuk pengujian berat isi dari agregat tersebut. Ya, ini namanya specific gravity atau penimbangan dalam air, gitu ya, untuk mengetahui berat dengan volumenya, gitu. Nah, perbedaan ini memberikan gambaran bahwa berat isi agregat memiliki variasi dan perlu kehati-hatian untuk menggunakan nilai berat isi tersebut. Ya, jadi perbedaan berat isi agregat ini memiliki variasi tentunya. Jadi perlu hati-hati untuk pengujian berat isi ini. Ya. Kemudian ada pengujian terhadap tumbukan dan tekanan. Nah, banyak metode yang telah dikembangkan untuk pengujian kekuatan batuan terhadap beban, khususnya beban lalu lintas. Nah, salah satu cara adalah dengan memberikan beban tumbukan atau impact, ya, yaitu benda uji agregat ditumbuk dengan alat khusus selama beberapa waktu. Nah, ini alatnya, alat tumbuknya. Nanti si batuannya disimpan di sini, nanti kalian dikasih beban, di impact, ya, tumbukan, ya. Kemudian agregat yang hancur kemudian ditimbang dan dibandingkan dengan berat semula benda uji, ya. Jadi misalkan berat undinya 1 kilo, setelah ditumbuk nanti dia berkurangnya berapa, ditimbang lagi itu si batuan tersebut. Nah, perbandingan ini merupakan nilai agregat impact value atau AIV, ya. Nah, jenis pengujian lain adalah kekuatan agregat terhadap tekanan atau crushing, yaitu benda uji diberi tekanan selama waktu tertentu, ya, artinya batunya dimasukkan dalam sini, ya, kemudian nanti ditekan dengan waktu tertentu. Si batu tersebut diberi tekanan atau crushing, hampir sama dengan beton, ya, teknologi beton, dengan kuat beton, kuat tekan beton, gitu ya. Kemudian berat agregat yang hancur dibandingkan dengan berat semulanya, sama, ya. Jadi untuk mengetahui ketahanan si agregat tersebut terhadap tekanan, gitu ya, atau tumbukan. Nah, nilai yang didapat juga disebut agregat crushing value atau ACV, ya. Jadi kalau AIV dia menggunakan alat ini, kalau ACV dia menggunakan alat ini, ya, untuk memenuhi tekanan. Jadi ada dua tipe pengujian tumbukan dan tekanan, gitu ya. Ada tumbukan, ini tumbuk, dan tekanan. Kemudian ada lagi pengujian kehausan agregat, ya. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat keawetan akibat kerusakan mekanis, ya. Nah, salah satu jenis pengujian ini adalah Los Angeles Abrasion Test, ya. Nah, ini bentuk alatnya, abrasi, nanti batuannya atau agregatnya nanti masukkan ke dalam sini. Kemudian bola baja dimasukkan sini, ya. Kemudian nanti diputar selama 400 kali putaran, ya. Berat semula sama juga perhitungannya, berat awal dikurangi berat semula, gitu. Nah, jenis pengujian ini menggunakan prinsip pemperontokan agregat melalui benturan dan penggulingan antara butir batuan dengan bola baja, gitu. Nah, nilai abrasi adalah persentase agregat yang hancur dibandingkan dengan berat semula benda uji, gitu ya. Nah, ini Los Angeles, mesin Los Angelesnya. Kemudian abrasi adalah proses pengausan atau pengrusakan dari terjadinya proses pelemahan agregat akibat beban lalu lintas. Karena memang untuk agregat tersebut kalau dites dulu berapa angka kehausannya, ya. Rata-rata untuk angka kehausan agregat kasar untuk jalan itu maksimum 40% dari berat awal, gitu ya. Berat awal misalkan 1 kilo, ya, kita tes Los Angeles. Nah, dari berat awal tadi itu tidak boleh hilang sekitar 40%-nya, gitu ya. Maka kalau misalkan lebih dari 40%, maka batuan tersebut tidak cocok atau tidak bagus untuk digunakan untuk
campuran aspal agregat untuk jalan gitu ya. Jadi maksimumnya itu 40%. Nah, tingkat kehausan atau kehancuran dari agregat tersebut gitu. Nah, ada kemudian yang kelima itu ya ada pengukuran kepepihan dan kelonjongan. Nah, batu alam maupun hasil pemecahan memiliki berbagai macam bentuk. Ya, ada British Standard Innovation atau BSI tahun 1975. Dia membagi bentuk-bentuk agregat dalam 6 kategori, ya, yaitu ada bulat atau rounded, tidak beraturan atau irregular, ada yang bersudut atau angular, ada pipih nama flaky, dan lonjong atau elongate, pipih dan lonjong atau flaky dan elongate. Ya, nah suatu agregat dikatakan pipih, dan lonjong atau berdimensi seragam itu ditentukan berdasarkan perbandingan antara diameter terpendek, terpanjang, dan rata-rata. Nah, sebagai ilustrasi, untuk sebuah agregat berbentuk balok, maka diameter terpendek adalah tebalnya. Ya. Nah, diameter terpanjang adalah panjangnya, dan diameter rata-rata adalah lebarnya. Ya. Nah, berdasarkan BSI ini, jika perbandingan antara diameter rata-rata dengan diameter terpanjang itu kurang dari 0,55, maka agregat tersebut disebut lonjong. Ya. Jadi menurut BSI, jadi diameter rata-ratanya kurang dari 0,55 maka disebut lonjong. Jika perbandingan antara diameter terpendek dengan diameter rata-rata kurang dari 0,6 atau kurang dari 0,60 maka agregat tersebut pipih gitu. Nah, ini salah satu alat pengetesan untuk pengukuran kepipihan dan kelonjongan, ya. Nah, ini satu alatnya. Ada flat particle, ada elongate particle. Nah, ini nanti dicocokkan dengan ukuran-ukuran batuannya dimasukkan ke dalam sini. Ini diukur, ya. Nah, berapa dia termasuk dalam jenis struktur apa gitu si agregat tersebut, gitu ya. Ini beberapa contoh bentuk agregat, ada rounded, ya, ada irregular, ada angular gitu ya, ada flaky, ada elongate, kemudian ada flaky dan atau elongate gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh bentuk agregat. Dan tentunya mungkin nanti ada banyak beberapa pengujian untuk agregat tersebut. Tapi memang yang rata-rata untuk pengujiannya itu cuma ada beberapa yang memang nanti di laboratorium atau di praktikum nanti kita uji si agregat tersebut, ya. Ada analisa saringan, ya, berat jenis, kemudian berat isi, ada pengujian tumbukan dan tekanan gitu ya, kemudian pengujian kehausan dan agregat. Nah, ini mungkin nanti tergantung dari kesediaan alat di laboratorium, ya. Nah, kalau memang tidak ada mungkin secara teori saja gitu, secara teori mungkin kita lanjut ke next berikutnya gitu ya. Nah, ini memang kalau untuk agregat ini memang kadang-kadang tidak dilakukan karena sudah pernah gitu di teknologi bahan konstruksi itu juga pengujiannya hampir sama seperti itu gitu. Itu contohnya, ya. Kemudian ada pelapukan agregat atau soundness, ya. Nah, soundness ini diartikan sebagai kemampuan agregat untuk memenahan perubahan volume yang berlebihan, ya, sebagai akibat dari perubahan lingkungan fisik seperti beku, cair, perubahan dan panas. Jadi untuk pengetesan terakhir ada pelapukan agregat atau soundness. Nah, soundness ini termasuk jenis tes fisika atau kimia atau physico-chemical test. Nah, biasanya pelapukan adalah proses disintegrasi agregat yang disebabkan oleh larutan sodium sulfat atau magnesium sulfat sebagai simulasi pelapukan yang terjadi akibat cuaca. Nah, salah satu jenis pengujiannya itu adalah fisika kimia. Ini adalah diantaranya adalah Slag Durability Index, ya. Tes ini mengukur ketahanan batuan terhadap retak, ya. Nah, ini nanti si batuan tersebut dikasih campuran fisika kimia, ya, biasanya sodium sulfat atau magnesium sulfat dicampurkan ke dalam batuan tersebut. Nanti dilihat
ketahanannya dia apakah si batuan tersebut mengalami keretakan atau tidak gitu. Nah, ini untuk pengujian pelapukan agregat atau soundas ya. Jadi itu saja mungkin untuk pengujian beberapa pengujian agregat ya, ada saringan, berat jenis, berat isi, tumbukan dan tekanan, dan yang terakhir kehausan, kepipihan dan keloncongan, dan yang terakhir adalah pelapukan agregat atau soundas ya. Nah, ini nanti kalau ada alatnya atau ada bahannya mungkin bisa dilakukan untuk pengujian pelapukan ini ya. Nanti kita lihat dulu nanti di laboratorium apakah nanti ada atau tidaknya si bahan ini gitu ya. Oke, mungkin nanti cukupkan sekian untuk pertemuan keempat ini tentang agregat. Nanti saya lampirkan juga beberapa video dan bahan ajarnya tentang beberapa spesifikasi pengujian agregat gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.